Halo, kali ini aku akan membahas mengenai konspirasi antara GPS, aljabar vektor, dan teori Einstein. Sesi kali ini akan dipandu dengan aku sendiri, Reni Indriani, dengan NIM 4101422135. Selamat menyaksikan. Sebelum ke GPS, kita harus tahu macam-macam navigasi terlebih dahulu. Ada beberapa macam navigasi, yaitu alam, peta, kompas, dan GPS. Dulu, sebelum ada GPS, ketika seseorang mau mencari arah, mereka akan mengandalkan alam berupa cahaya matahari, air mengalir, dan pohon-pohon. Bertahun-tahun selanjutnya, terbitlah peta dan kompas. Peta sendiri itu merupakan arah berupa gambar bumi yang tercetak dalam kertas, dan kompas itu menggunakan arah mata angin. Setelah berjalannya waktu, ada teknologi yang namanya GPS. Nah, GPS ini adalah navigasi yang sering digunakan orang-orang pada masa kini. Terlihat permasalahan pada gambar, yaitu seorang peserta UTBK yang bernama Tony akan melakukan tes di Universitas Negeri Semarang, dan dia baru pertama kali pergi sendiri keluar provinsi. Permasalahan kedua, ada seorang Gen Z yang suka nongkrong dan ada Gen Z yang tukang ngikut. Bagaimana caranya agar si Tony dapat sampai UNES tanpa tersesat, dan si tukang ngikut ini bisa menemukan temannya si Gen Z yang udah sampai di kafe duluan? Dan jawabannya adalah menggunakan GPS. GPS adalah sistem satelit navigasi yang memungkinkan perangkat di bumi untuk menemukan posisi mereka dengan akurasi tinggi menggunakan sinyal dari satelit yang berada di orbit bumi. Sistem ini juga memberikan informasi waktu dan kecepatan. Beberapa manfaat GPS yaitu untuk memudahkan seseorang mencari arah, memudahkan mencari posisi yang akurat, dan menghemat pengeluaran bahan bakar. Tapi bagaimana jika ingin mencari suatu tempat dengan GPS? Nah, kita akan masuk ke bagian trilaterasi. Yang pertama ada trilaterasi dua dimensi. Jadi, jarak antara satelit dan decipher GPS diukur menggunakan teknik. Satelit pertama tahu bahwa kamu berada di R1, berarti kamu harus ada di lingkaran R1. Dan di satelit 2 berarti kamu harus berada di lingkaran R2. Lokasi kamu sebenarnya harus ada di kedua lingkaran ini. Singkatnya, kamu harus berada di titik persimpangan. Di situ ada dua titik persimpangan. Jadi di mana posisi akhir kamu? Untuk mengetahui itu, maka ambil saja permukaan bumi sebagai lingkaran ketiga, maka kamu akan menemukan titik terakhir atau posisi kamu saat ini. Setelah trilaterasi dua dimensi, selanjutnya kita ke trilaterasi tiga dimensi. Pada tiga dimensi, satelit mendeteksi bahwa kamu berada pada suatu bola. Persimpangan dua bola tadi menghasilkan lingkaran. Nah, dengan bantuan satelit ketiga, maka bisa mempersempit posisi kamu menjadi dua titik. Sama seperti sebelumnya, gunakan bumi untuk permukaan keempat, maka posisi kamu akan ditemukan. Dan didapatlah tiga koordinat sparsial. Nah, semua satelit dilengkapi dengan jam atom yang sangat akurat. Tapi dia akan cepat sampai karena tidak ingin temannya menunggu terlalu lama. Nah, disinilah masalah kita. Karena kita hanya memakai 3 satelit, maka waktu offset tidak diketahui secara jelas. Waktu offset pada GPS ini mengacu pada perbedaan antara waktu yang ditunjukkan oleh jam di satelit GPS dan waktu universal terkoordinasi atau UTC. Maka dari itu, kita harus menambahkan satu satelit bantuan. Nah, dari sinilah satelit mampu menemukan posisi kita dengan cepat. Di sini kita mengalami satu masalah lagi, yaitu jam pada smartphone tidak akurat dibandingkan dengan jam atom. Jam atom bergerak lebih cepat daripada jam smartphone. Dengan menggunakan teknologi yang canggih sekalipun, sistem pada GPS bisa memberikan lokasi yang kurang tepat.
Lalu, bagaimana agar GPS bisa akurat? Jadi, disinilah teori relativitas yang akan menyeimbangkan antara jam smartphone dengan jam atom dan GPS akan mencapai keakuratannya. Albert Einstein menyebutkan bahwa teori relativitas itu merupakan waktu tidaklah mutlak, tergantung faktor lain yang mempengaruhi. Begini penjelasan singkatnya. Jadi, teori relativitas itu dibagi menjadi dua, yaitu khusus dan umum. Teori relativitas khusus itu, jam bergerak cepat akan melambat. Jadi, jam atom akan melambat sekitar 7 mikrodetik setiap hari. Sedangkan teori relativitas umum itu berbunyi jam smartphone akan berdetak sedikit lebih cepat sekitar 45 mikrodetik setiap hari. Ini berarti terdapat 38 mikrodetik offset secara bersih. Jadi, teori relativitaslah yang akan menyeimbangkan antara jam smartphone dengan jam atom dan GPS akan mencapai titik keakuratannya. Cukup sekian, dadah bye-bye.